Pemirsa, hari ketiga lawatan Presiden Prancis ke tanah air, Emmanuel Macron beserta istri dan delegasi Prancis mengunjungi Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Bersama dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, keduanya berkeliling Candi Borobudur dan menyepakati penguatan bilateral di bidang pendidikan, industri kreatif, dan kuliner. Presiden Prancis Emmanuel Macron beserta istri, Brigitte Macron, bersama dengan rombongan Presiden Prabowo Subianto tiba pukul 13.40 waktu Indonesia Barat di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Rombongan kendaraan kedua Presiden dipimpin Prabowo Subianto di iringan paling depan. Prabowo sempat menyapa tamu maupun delegasi yang sudah menanti di kawasan Candi Borobudur dari atas rooftop mobil kepresidenan MV3 Garuda Limousine, menyusul Presiden Macron di belakangnya. Presiden Macron dan Presiden Prabowo Subianto kemudian berkeliling di sekitar kawasan Candi Borobudur sambil menikmati semilir angin di bawah pepohonan rindang dan menjelajah keindahan peninggalan sejarah istimewa ini. Kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama strategis di bidang pendidikan, industri kreatif, dan kuliner. Usai kunjungannya ke Magelang, Presiden Prancis Emmanuel Macron beserta rombongan akan bertolak ke Singapura melanjutkan perjalanan tur Indo-Pasifik. Presiden Republik Prancis, Presiden Emmanuel Macron, Ibu Brigitte Macron yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya muliakan. Selamat siang, selamat datang di Candi Borobudur. Ini adalah suatu kehormatan besar kami menerima kunjungan yang mulia di situs bersejarah ini, yang merupakan mahakarya peradaban dan oleh UNESCO ditetapkan sebagai warisan budaya dunia yang kaya akan sejarah dan makna spiritual. Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai filosofi dasar negara adalah Pancasila, menghormati semua agama dan semua kepercayaan, dan adalah kehormatan bagi saya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk hari ini menemani sahabat saya, Presiden Republik Prancis. Indonesia dan Prancis adalah dua bangsa yang besar yang memiliki sejarah yang panjang, budaya yang mengakar kuat, dan peradaban juga yang panjang. Kami juga memiliki semangat yang sama, nilai-nilai kemanusiaan yang sama, toleransi, menghormati warisan budaya, menghormati semua agama, kepercayaan, semua ras, semua kelompok etnis. Kita ingin memelihara kehidupan yang harmonis, perdamaian yang baik. Kami percaya hanya dengan persahabatan, kekeluargaan, dan kolaborasi kita semua bisa mendapat kehidupan yang lebih baik. Di Prancis, dan di sini juga ada beberapa desainer dan bakatnya yang sudah hadir di Paris. Untuk game video, desain, Cité Saint-Étienne, dan beberapa mitra lain, gastronomi, saya masih bisa terus melanjutkan daftar ini dengan berbagai kerjasama yang sudah kita buat atau kukuhkan selama kemitraan. Saya ingin menyapa semua pelaku dari industri kreatif Indonesia yang hadir, yang bakatnya sudah dikenal, bakatnya
sudah dikenal pula di Perancis, baik di Cannes, baik melalui gastronomi ataupun desainer mode busana yang terkenal. Saya juga ingin menyampaikan mengenai metode dengan kemitraan yang seimbang, yang saling menguntungkan dengan adanya pertukaran, menghormati identitas, mengimplementasikan museum sekolah agar menjadi satu sarana yang hidup yang demi keahlian kita. Kehangatan antara Presiden Prabowo dan Macron terlihat saat berkunjung ke Candi Borobudur. Prabowo menyopiri Macron saat naik bugikar. Presiden Prabowo dan Presiden Macron mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menyopiri Macron dan istrinya Brigitte dari pelataran candi hingga ke tangga untuk naik ke atas candi. Prabowo, Macron, Brigitte, dan Didit Hedi Prasetyo secara bersama menaiki mobil bugi menuju ke tangga candi. Prabowo duduk di kursi sopir, didampingi Macron yang duduk di sebelahnya. Kemudian di kursi belakang bugi ada Brigitte, Macron, dan juga Didit Hedi Prasetyo. Sampai di tangga candi, mereka naik ke atas candi bersama dengan para delegasi kedua negara. Sebelum mengunjungi Candi Borobudur, Presiden Emmanuel Macron menjelajahi Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah bersama dengan Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau laboratorium bahasa Perancis yang menjadi kebanggaan Akmil. Hari ketiga lawatan ke Indonesia, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Akademi Militer dan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Presiden Macron beserta istri dan rombongan berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Bandara Internasional Yogyakarta pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba lebih dulu di Yogyakarta. Tiba di Yogyakarta, Presiden Prabowo turuni tangga diikuti biksu muda Bante Dirapuno serta Didit Hedi Prasetyo. Usai kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron, kedua kepala negara ini berangkat ke Akademi Militer menggunakan helikopter. Keduanya tiba di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah sekitar jam 11:40 pagi. Kedatangan keduanya disambut sejumlah taruna Akademi Militer. Tidak hanya taruna Akademi Militer, siswa sekolah di Magelang pun turut menyambut kedatangan Presiden Prabowo dan Presiden Macron. Menariknya, Presiden Prabowo mengendarai maung saat dirinya bersama dengan Macron menyapa anak-anak. Saat berkunjung di Akmil Magelang, Presiden Prabowo mengajak Presiden Macron meninjau laboratorium bahasa Perancis yang menjadi kebanggaan Akmil. Fasilitas kebanggaan Akmil ini ditujukan untuk mempersiapkan prajurit TNI untuk menempuh pendidikan di Perancis. Sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan diplomatik kedua negara yang terjalin selama 75 tahun. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima tanda jasa penghargaan kehormatan tertinggi dari pemerintah Perancis. Momen penyematan tanda jasa itu dilakukan dalam upacara penyambutan Macron di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengikuti upacara penyambutan militer di lapangan Pancasila. Keduanya kemudian melakukan inspeksi pasukan menggunakan kendaraan taktis maung. Penganugerahan tanda jasa dari pemerintah Republik Prancis. Penghargaan kehormatan tertinggi, Grand Cross of the Legion of Honor. Usai menginspeksi pasukan, kemudian dilanjutkan dengan penyematan tanda jasa kehormatan Grand Cross of the Legion of Honor dari pemerintah Prancis. Tanda jasa kehormatan disematkan kepada Prabowo oleh salah satu delegasi dari Prancis di hadapan Presiden Macron jelang berakhirnya upacara penyambutan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Kamis pagi. Monsieur le Président de la République d'Indonésie, Prabowo Subianto,
Penghargaan ini merupakan bentuk penghargaan tertinggi di negara Prancis bagi sosok militer atau sipil yang memberikan kontribusi penting bagi negara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron makan siang bersama dengan Taruna Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Presiden Macron sempat berbicara bahasa Indonesia dalam momen makan siang bersama tersebut. Ucapan selamat kepada seluruh anggota TNI yang belajar bahasa Prancis. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron makan siang bersama dengan taruna dan taruni di ruang Hussein Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Presiden dan Macron duduk di kursi kehormatan di tengah para taruna dan taruni. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo memimpin jamuan makan siang. Momen menarik terjadi saat makan bersama di mana Presiden Macron sempat berbicara bahasa Indonesia. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada anggota TNI yang belajar bahasa Prancis. Berbicara bahasa Indonesia diunggah Presiden Macron di akun Instagram pribadinya. Dengan ucapan selamat kepada seluruh anggota TNI yang belajar bahasa Prancis. Dalam kunjungannya ke Akmil Magelang, Presiden Macron juga meninjau laboratorium bahasa Prancis milik TNI. Presiden Macron sempat berbincang dengan seorang taruna menggunakan bahasa Prancis. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Avant de vous raconter. Laboratorium bahasa ini merupakan tempat kursus bahasa Prancis yang diikuti oleh 104 peserta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Namun hal itu hanya akan dilakukan jika Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Hal tersebut disampaikan Prabowo setelah bertemu bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta. Prabowo mengatakan Republik Indonesia dan Prancis sepakat untuk mendukung penyelesaian two-state solution atas serangan di Palestina. Prabowo pun mengatakan RI akan mengakui Israel jika Palestina diakui. Dia menyebut RI membuka opsi untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sekjen DPP Partai Perindo yang juga Waketum Kadin Indonesia, Andi Yuslim Patawari, mengapresiasi gerakan tanam padi serentak yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lebak, Banten. Sinergi bersama dengan Kadin ini menjadi upaya pemerintah Kabupaten Lebak dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan. Mendukung program ketahanan pangan nasional, pemerintah Kabupaten Lebak bersinergi bersama Kadin Indonesia melaksanakan gerakan tanam padi serentak pada 51.000 hektar lahan persawahan. Dalam kesempatan ini juga diberikan bantuan bibit tanaman padi serta pupuk organik guna meningkatkan produktivitas pertanian.
Kegiatan ini dihadiri langsung Bupati yang diusung Partai Perindo, Muhammad Hasbi Ashidikin Jayabaya, dengan harapan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam meningkatkan produksi pangan lokal, khususnya padi. Bantuan ini bermanfaat bagi petani juga untuk mewujudkan cita Presiden yang nomor 2 adalah kemandirian ataupun swasembada pangan. Harapannya tentu dari hasil rata-rata panen nasional ini Kabupaten Lebak bisa berkontribusi terhadap swasembada pangan yang ada di Indonesia. Begitu. Sepertiga Banten ada di Lebak. Pilih Pak Gasoli sebagai gubernur, dia punya kepentingan akan membangun Lebak, membantu membangun jalan usaha tani. Jalan usaha tani. Karena faktor tadi itu kan banyak. Di samping pupuknya, bibitnya, cara penanamnya, waktu pemupukannya, juga aksesnya. Gerakan tanam padi serentak di Desa Tambak Baya, Kecamatan Cibadak, Lebak, Banten ini turut mendapat apresiasi dari Waketum Kadin Indonesia yang juga Sekjen DPP Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari. Tanam padi serentak ini dimulai dari Lebak, karena Lebak ini kita berharap salah satu kabupaten menjadi penyumbang lumbung pangan nasional ke depannya. Pria yang kerap disapa AYP ini juga menekankan pentingnya transformasi teknologi serta pemakaian pupuk yang sesuai guna meningkatkan hasil produksi padi dan mendukung lumbung pangan nasional. Dari Kabupaten Lebak, Banten, Pemirsa, PT MNC Asset Management menggelar acara syukuran hari ulang tahunnya yang ke-25 di MNC Bank Tower, Jakarta. Di momen spesial ini, MNC Asset menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi serta memperluas jangkauan pasar melalui pengembangan produk reksadana yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah. Perayaan hari ulang tahun PT MNC Asset Management yang ke-25 mengusung tema Empowering Success Together. 25 tahun berkiprah di dunia investasi, MNC Asset telah melalui berbagai tantangan untuk terus menjadi perusahaan manajer investasi yang terkemuka dan terpercaya di Indonesia. Inovasi, perluasan pasar, hingga pengembangan produk reksadana menjadi komitmen utama MNC Asset dalam menjangkau kebutuhan para nasabahnya. Kami telah melalui beberapa tantangan, dan baik itu financial crisis di tahun 2008 dan juga ada di 2005 juga reksadana krisis, dan berbagailah tantangan yang kami telah lalui, dan ini memberikan kami semangat dan sehingga kami bisa bertahan sampai hari ini. Kedepannya kami tentunya akan bikin suatu produk-produk yang lebih tailor-made lagi sesuai dengan kebutuhan dari nasabah-nasabah baik institusi maupun retail. Dan juga yang kedua adalah kami akan memperbanyak agen penjual reksadana, karena kita tahu bahwa saat ini segmen retail adalah yang amat sangat digemari. MNC Asset berkomitmen akan terus memberikan produk-produk terbaik bagi nasabahnya dan menargetkan sebagai salah satu dari 10 besar manajer investasi terkemuka di Indonesia. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Sadu Santo Budi, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Global Mediacom Tbk dengan kode emiten BMTR menerbitkan obligasi dan suku ijarah berkelanjutan 5 tahap 1 dengan target mencapai 1,4 triliun rupiah. Hal ini dipaparkan dalam public expose penawaran umum berkelanjutan, PUB yang hasilnya memuaskan dan disambut antusias oleh para investor. PT Global Mediacom Tbk dengan kode emiten BMTR menerbitkan obligasi dan sukuk ijarah berkelanjutan 5 tahap 1 tahun 2025 dengan target nilai emisi mencapai 1,4 triliun rupiah. Untuk obligasi realisasinya senilai 850 miliar rupiah dan sukuk ijarah senilai 550 miliar rupiah. Mayoritas dana yang diperoleh akan dialokasikan untuk refinancing dan permodalan kerja. Seluruh obligasi dan sukuk ini baik pokok maupun kuponnya dijamin oleh CGIF. Jadi 100% dijamin oleh CGIF. Ya, harapannya ini bisa diserap oleh pasar karena ini sangat menarik ya, dengan adanya jaminan dari CGIF itu menunjukkan bahwa ini sangat kredibel. Penawaran umum dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 16 Juni 2025 dengan penjatahan pada 17 Juni dan distribusi pada 19 Juni. Adapun pencatatan di Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada 20 Juni 2025.
Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Informasi menarik lainnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.